saya Vera dan suami tercinta, kita sudah mengarungi samudra cinta selama 16 tahun. Tapi hingga kini belum ada stroller yang hadir di kehidupan kami. But it's okay, kita kan harus tetap semangat. Ikutin terus Patir Vera Journey di channel ini. Enjoy! Nah, teman-teman sobat Kopi C360, sebelum kopi itu ada di meja kalian, prosesnya itu panjang sekali. Ini salah satunya. Ini adalah tanaman tanaman contoh untuk replanting. Dan akhirnya karena sukses, kita akan jadikan kebun ini khusus untuk pine robusta C360. Kenapa pakai sistem replanting ini? Karena supaya mendapatkan hasil yang lebih bagus dan lebih banyak juga. Dan ini semoga bisa diadaptasi sama teman-teman petani-petani di Nusantara ya. Karena yang namanya jenis kopi bukan cuma hanya enak diminum, untuk dijadikan bisnis juga cuan. Jadi teman-teman, yuk kita petani kopi. Nah, ini pertama tanam waktu itu bulan apa ya gitu? Kalau nggak salah Januari ya? sekitar Januari. Iya, Januari Februari. Desember. Iya, betul. Desember ya. Januari. Desember di awal Januari lah kurang lebih ya, awal Januari. Tapi waktu itu masih banyak tumpang sari sih. Ada tumpang sari di atasnya. Ada tumpang sari cabe ya. Waktu itu kan masih kecil-kecil. Pohonnya juga masih segede mana ya? Segini-gini ya. Ya. Nah, ini Kalau gue belum ahlinya kopi kan, gue Ya. ahli minum kopi dan rasa. peracik-peracikan. Kalau menurut ahlinya, apakah ini segini nih sukses apa nggak hitungan? Insya Allah sukses. Karena gini ya, insya Allah sukses karena daunnya udah kelihatan. Yang nggak sukses rata-rata kuning daunnya. Nah kalau kuning itu kayak kurang nutrisi gitu. Oh, ini udah hijau. Udah hijau semua. Ini bagus. Ini Oh, bagus. ini mah bukan karena kurang nutrisi. Bukan, ini memang daun mudanya. Nanti jadinya gini, gitu. Jadinya gini. Dan ini nanti ini berbongkol sampai 17 bongkol. Oh, nanti kita lihat Iya. detailnya yang udah. Yang di situ, tapi yang di situ itu bukan replanting, beda sama replanting. Ini kan kita adaptasi langsung dari berarti Brazil, 17, 17. Yang di sana rata-rata 11. Makanya hasil replanting di Brazil itu bisa sampai 5 ton, 6 ton karena mereka replanting kayak ini sistem pagar per hektar. Nah, kita di sini masih kurang 1 sampai 2 ton paling banyak. Jadi cita-cita kita nih kopi C360 bisa C360 bisa jadi contoh nanti seluruh Indonesia. Jadi contoh istilahnya gini. Ya. Kita contoh cherry-nya kita ambil yang paling bagus, terus kuantitinya kita banyakin. Betul. Iya, jadi buat konsumsi lokalnya bagus dan ekspor juga oke. Kita jaga kualitas. Karena kualitas kopi kita nanti juga mendunia. Iya, tapi jangan juga ditinggalin kuantiti walaupun jaga kualitas. Ada cuan di situ. Ada cuan di situ. Nilai ekonominya supaya, bisa. ya, bangsa kita juga makmur ya. Betul. Bukan perut aja. Jadi di ini khususnya Kabupaten Kepayang ini sangat bergantung sekali sama tanaman kopi yang alhamdulillah harganya sekarang udah luar biasa tinggi, 3 kali lipat dari harga sebelumnya, dan ya mereka bisa menghasilkan uang ratusan juta dari tanaman kopi. Iya, tinggal kita lagi. Mau yang di rumah mau kayak apa ya, ragu-ragu, nggak usah ragu-ragu lah. Nggak usah ragu-ragu Kopi itu udah kopi. kebutuhan. Betul. Coba tiap rumah tangga pasti ada toples kopi di rumahnya kan? Betul. Tinggal Betul. ya selera aja mau Iya, kopi betul. apa, robusta, ada Betul. arabica, ada liberica, ada Betul. robusta Betul. sindaro, Betul. macem-macem. Betul. Udah kita jalan lagi kan? Jalan lagi, itu kita ada yang kebun yang kita kemarin, yang kemarin ya kemarin kalau di sini dibilang di stek ya. Oke. Nah itu kita lihat yang di stek payung itu udah berbuah. Insya Allah itu di bulan 2, bulan 3 panen. Bulan 2, bulan 3 ini. Ini tinggal nunggu mateng aja, Ding. Kalau yang Khusus C360 ambil ini. namanya fine robusta. Fine robusta ini nih. Itulah Nih. Yang ini belum nih. best cherry. Nih. Ada yang kiri yang matang merahnya lebih tua itu ini. best cherry. Ini boleh diambil. Ini tunggu paling sekitar 5 hari boleh. Kalau ini. Yang ini boleh nih, 5 hari sampai 1 minggu. Bisa diambil. Ah nih. Nih bagus nih.
Ini yang sambung ting, bukan payung. Kalau payung yang kayak di Sintaro. Di Brazil tuh kayak kebun teh. Hamparan aja udah nggak ada yang pohon-pohon gede. Ada mungkin di antara 2 hektar 2 batang lah mungkin kan. Tuh. Gini. Ini 17 nih. Ini berapa nih yang panjang nih? Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 banyak. 14. Bayangin kalau 17 kayak gue bilang. 14, 15, 16, 17 segini nih. Jadi masih lebih segini kita. Buat manennya gimana nggak makmur petani. Ya kan? Gimana nggak makmur. Ditambah per ini kita anggap satu kaleng inilah, satu kaleng inilah susu lah mungkin kan. Berarti berapa dahan ini? Kali ini 1 kaleng susu berapa kilo? Jadi berapa kilo? Makanya kalau biasanya 1 hektar itu dapat 2 ton maksimal, jadi 5 ton sampai 6 ton maksimal. Insya Allah. Itu. Ini bukan bonggol kopi bukan? Mana ini? Yang gede. Yang gede, bukan. Itu pelindung, bekas pelindung lama. Pelindung lama. Batang-batang. Nih yang udah tua nih. Ini umurnya sekitar 20 sampai 25 tahun. 20 tahun lah nih. Juga ini. Ah, ini 30 tahunan. Ya. 30 tahunan. 20 tahunan ke atas. Tapi dikasih lagi, buah lagi dia. Tek tancap. Tek payung. Disambungin aja. Setelah ini tumbuh, yang ini dipotong. Tuh. Tapi ini bonggol ininya utamanya tetap. Ya, tapi lebih bagus lagi replanting kayak yang sebelah. Jadi gini, dia itu kan pertumbuhan ini nih di tahun ke-5 ke-6 itu hasil yang paling bagus kopi itu di tahun 5 ke-6. 4, 5, 6, 3 tahun itu. 4, 5, 6. Itu hasil yang paling bagus. Gitu. Nah, menurun. Ya, setelah itu menurun. Nah, sama kayak bonggol ini, kalau udah tua, udah menurun. Itu. Dipakai lagi nanti. Iya, makanya harus replanting. Makanya yang ini dibiarin dulu, replanting situ, yang itu udah panen, yang ini replanting, gitu. Tapi pohon-pohon ini cuma kegunaannya hanya buat teduh aja ya? Buat teduh aja, kalau orang dulu harus teduh. Tapi setelah perkembangan zaman, teduh-teduh, dulu kan gini, teduh ini biar daunnya jatuh jadi pupuk. Oh, oke. Jadi Nggak usah mumpuk lagi. Nah, kalau sekarang beda cerita. Nah, kalau ini panennya bulan 6 nih, Ting. Bulan 5 nih. Ini belakangan ini kayaknya. Ya, ini bulan 5 nih, paling lama nih. Karena ini masih muda. Ya. Ini bulan 5 nih. Bulan 5 mulai panen. Mulai panen yang ini. Tapi yang lain udah ini, jadi nggak bareng. Yang ini bulan 5 ngambilnya nanti. Iya, mudah banget. Ini masih mances. Nih. Ah, masih mances kan? Oh, iya. Masih mances. Kita cari yang terbaik, Ting. Ini bisa kita panen kayak gini nih. Oke, bos. Ini baru mantap. Nih, pecahan ya. Cat. Best quality. Nah, jadi kalau di Brazil kata Pak Mul, di tiap batang ini dia kasih ininya lewat bawah. Pengairannya lewat bawah. Jadi di sini enggak nih kontrol, ya lewat. Jadi di sini keluar air sendiri, netes katanya. Tiap batang airnya netes. Jadi sistem di sana luar biasa. Kalau bertani ya bertani betul. Jadi bertaninya pakai teknologi. Jadi setiap batang ini dikasih nutrisi yang kayak gitu. Wajar aja buahnya ini yang dari atas ini masih sampai ke tanah. Atas ini nih. Sampai ke tanah. Boleh lihat aja tuh. Di YouTube gila. Itu Pak. Aku terbesar. Itu resepnya. Contoh. Itu. Jangan mau ketinggalan. Makanya Pak Mul datang ke sini bilang udah kamu replanting bikin kayak alhamdulillah itu. Udah bagus jadinya. Secara iklim semua hampir sama ya Brazil dan Indonesia karena di Khatulistiwa kan. Gini, kalau iklim bagus ini. Bagus ini. Di sana banyak badainya malah. Banyak badai malahan cuacanya nggak begitu stabil. Tapi kalau garis Khatulistiwa hampir sama lah ya. Hampir sama lah, ya. Tapi bagusnya bagusan sini. Malahan Pak Mul bilang tanah sini kalau dibawa ke Brazil jadi pupuk loh katanya.
saking suburnya. Sama kayak tanah Kepahyang dibawa ke Liwa kabarnya. Jadi pupuk katanya di Liwa. Subur minta ampun. Terus bekas kebun kopi nggak ngerusak unsur hara juga. Nggak ngerusak. Nggak ngerusak. Jadi gini, daunnya. kopi ini manfaatnya luar biasa. Bagi pertumbuhan apapun itu, luar biasa. Jadi bukan manusia aja yang bisa manfaatkan kopi, apa tuh hewan, tumbuh-tumbuhan juga bisa. Guys, aduh. Selain berbisnis kopi, kayaknya kopi lucu juga Kak, buat dijadikan atraksi wisata. Iya. Wisata. Ntar kopi. ntar di sini kita bikin kafe boleh di sini. Iya. Jadi coffee shop. Saya kan baru penikmat kopi nih sama baru nyemplung di bisnisnya. Tapi untuk sebagai wisatawan gitu ya. Iya. Senang juga gitu tempatnya ada. Jadi bisa menginap nantinya. Nyobain cupping kopi. Iya. Semoga lah depannya Indonesia Iya. jadi destinasi wisata. Ya mungkin untuk awal bisa di sini bikin percontohan gitu. Betul, di Iya. Bengkulu ini kita coba karena kan Kita coba. Kita KDR udah punya juga Iya. kabin-kabin ya, Iya. Villa Zain di sana. Jadi bisa untuk jadi tujuan Iya. wisata teman-teman kalau mau ke Bengkulu, ke Kepahyang, nginep di Zain, terus Iya. bisa explore kopi. Betul. Mungkin nanti ke depan bisa juga gini. Bentar. Jadi kita bikin kabin-kabin di tengah kebun kopi. Iya. Boleh nggak? Di pinggirnya iya. Oke, boleh, kita gas tahun depan lah. Boleh. Iya, jadi di sana kita bikin juga paketnya. Ya. Jadi ada kabin di situ kayak 3 kabin di tengah kebun kopi dan juga di sana kita jual kopi. Klien Jamu klien pakai kopi green bean-nya itu. Di sini kita jadiin. Oke. Oke. Di belakang ini kebun kita khusus kopi C360. Khusus C360 Kualitas nomor 1. nomor 1. Karena Fine Robusta. Dan pokoknya tahun depan ada kabin lah di sini. oke, Kita- mau dijamu nih teman-teman. Siapa tahu ada yang mau beli green bean langsung ke sini, ya. Ya. Datang aja, terbang ke Bengkulu atau naik bus terserah. Ya. Tuh, datang ke sini nanti kita siapin akomodasi di sini jadi nggak usah Ya. takut. Nanti KDR sendiri Siap. yang akan menjamu dan teman-teman semoga pasti sampai sini pasti musim panen ya. Iya, musim panen dong. 6, 7, 4 lah, 4. bulan 4 udah bisa lihat panen langsung kopi Ya. dan prosesnya. Terima kasih udah ngikutin kita. Semoga kopi Nusantara khususnya Kepahyang semakin mendunia. Mendunia. Itu doa kita. Oke, terima kasih. Nah, habis kita dari kebun kopi ya Det ya, sekarang kita mau kemana? Kita mau jalan-jalan keliling daerah Kepahyang. Iya seru banget, kita konvoy loh Det. Ya, jalan-jalan dong. Jalan-jalan lihat menikmati pemandangan, ya kan? Pemandangannya indah ya. Indah Kiri banget. kanan kebun teh. Kamu bahagia banget tuh nyetir, ya ampun. Sepi, nggak macet lagi kan? Pemandangannya indah ya. Sekali. Cerah banget loh ininya. Apa namanya, langitnya blue. Secerah hati aku. Tuh Det, lihat dong. Pemandangannya Det, keren banget. Ya. Aduh gila ya. Off-road ini bener-bener apa ya? Tapi ini light off-road, nggak terlalu berat. Jadi Iya mobil sih. biasa juga nggak harus four wheel kayak yang kita pakai sekarang, Jimny. Iya sih. Ya. Lucu ya Det, mobil kecil ini kayak mobil-mobilan ya Det. Seneng banget, ya ampun. Dunia lu banget gitu. Ya nggak sih? Tapi yuk enjoy juga ya. Ember. Ember baskom.
Nah, sampai kita ke peradaban yang hilang, bangsa-bangsa Inka ini kayaknya sih. Apa? Iya, itu bangunan yang mangkrak ya, Det Kayak ya. piramid tapi mungkin Iya. dulu pernah aktif. Nggak pernah aktif katanya. Pernah ya? Belum jadi. Tapi tadi ada sapi. Ya kalau sapi memang lagi jalan-jalan aja kali kayak kita. Peradaban yang hilang, Iya. ketemu lagi nih kayaknya digali. Nah, sekarang kita Oh, lanjut off-road nih, Itu ada Det. track off-roadnya. Iya kan? Kayaknya ini bekas track motor deh, grass track. Kita pakai aja. Anggap aja kita yang punya. Aduh, bahagia banget kamu, Dedi, nyetir, ya ampun. Bahagiaan gua lah, lihat dong. Bukan lu doang yang bisa nyetir ya kan? Gua juga bisa off-road, coy. Justru. Enggak, lihat dong. Nah kan, gue bilang apa? Enggak. Pater kan? Ya. Tenang. Ya kalau nggak ke Patar bukan off-road namanya, Det. Tuh, lihat tuh. tenaga gua, kamehameha. Keren banget kamu tenaganya, emang. Itu cinta deh aku. Hampir jatuh. Tapi beneran deh, ini aku first time banget, udah lama banget nggak pernah off-road, tiba-tiba off-road di sini. Oh my god, seru banget bawa jeep kecil. Ini siapa yang bawa mobil? Aku, dan ternyata aku bisa, ya kan? Ini aja Diar. Ya ini mobilnya Diar. Tadi kan aku. Selesai sudah ya Off-road main-main. udah selesai, Iya. sekarang kita cari tempat yang pas buat ngopi. Ya. Cile, Kita ada bikin. barista nih, lagi bikin kopi di tengah-tengah pemandangan kebun teh. Yang bisa dilakukan kalau lagi piknik, apalagi kalau bukan ngopi. Kopi yang enak, kopi robusta, kepahyang, C360. C360. Mantap. Jadi juga tuh, Det, kopinya. Iya. Emang kamu tuh ada skill buat barista ya, Det ya? Baris nung ini, karena di gunung. Oh iya, barisnung ya. Nah, kalau kalian juga mau kopi C360, kalian bisa order di Tokopedia ada, di Shopee juga ada. Nih linknya nih aku kasih nih ya. Oke. Bawah. Yes. Tuh lihat, Det. Sunset time. Sunset time, romantis sekali. Ntar lagi aku ajan ya. Oke sayang. Thank you Vera Fatir Journey udah ngikutin perjalanan kita berdua di Kepahyang ya kan. Selama berapa hari kita ya? Sekian, seru. Kurang lebih 4 days, 5 days gitu kan. Jalan-jalannya ke pusatnya kopi C360 lagi. Iya, bahagia banget kamu. Jangan Ya. lupa ya guys, di like, subscribe, and share YouTube-nya Vera Fatir Journey. Bye. Ikutin terus.